Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kakak mau nanya dulu nih, apakah adik-adik kakak sebelumnya sudah mengetahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Belum, Kak. Nah, karena adik-adik kakak belum mengetahui apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika, maka di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, Ika. Nah, Bhinneka ini artinya berbeda-beda atau beragam. Sedangkan Tunggal apa artinya? Satu. Nah, dan Ika itu artinya itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia pertama kali itu diperkenalkan pada masa pemerintahan Majapahit, yang pada saat itu diambil dari kitab Sota Soma karangan dari Mpu Tantular pada abad ke-14 Masehi. Sebelum Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia, kata Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dipersingkat sebelumnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangwa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pemersatu bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa, ras, agama, warna kulit, serta bahasa sesuai dengan daerah masing-masing. Berbicara mengenai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan juga terdapat dalam Undang-Undang pada 24 Oktober 1951 sebagai lambang negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tujuannya yaitu untuk mempersatu keberagaman yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, ras, agama maupun suku bangsa. Setelah kakak jelaskan tadi materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kakak mau menanya dulu ke adik-adik kakak. Siapa yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Kak. Silakan, Yanda. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagus. Tanya terakhir sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang nomor berapakah yang mengatur tentang Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Saya, Kak. Silakan. Nomor 66 tahun 1951. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki 4 buah prinsip. Yang pertama, common denominator. Yang kedua, tidak bersifat sekretarian dan inklusif. Yang ketiga, tidak bersifat formalitas. Dan yang keempat, bersifat konvergen. Nah, kita akan membahas satu persatu dari prinsip tersebut. Pertama, kita akan membahas prinsip yang pertama, yaitu common denominator. Nah, di Indonesia, berbagai macam keanekaragaman yang ada tidaklah membuat bangsa Indonesia ini pecah. Di Indonesia ini terdapat 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Coba sebutkan 5 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Siapa yang bisa? Saya, Kak. Good. Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Ah, bagus. Nah, dari perbedaan agama tersebut, kita tidak boleh saling mengusik antara satu agama dengan agama lain. Kita perlu adanya menimbulkan pada diri kita apa itu toleransi, yaitu sikap saling menghargai antar umat beragama. Nah, prinsip yang kedua yaitu tidak bersifat sekretarian dan inklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling hebat, yang paling benar, dan paling segala-galanya dari masyarakat lain. Nah, maksudnya di sini yaitu kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan derajat yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu tidak bersifat formalitas. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan sebuah perilaku yang semu dan kaku. Tetapi, Bhinneka Tunggal Ika ini sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta, sayang, kasih, saling menghargai, saling menghormati antar sesama masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yaitu bersifat konvergen. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya konvergen dan tidak divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari titik temu atau penyelesaian dari masalah itu sendiri. Hal ini bisa dicapai bila terdapatnya sikap toleransi, saling percaya, rukun antara sesama masyarakat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kan fungsinya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, baik itu dari suku bangsa, agama, ras, maupun kebudayaan-kebudayaan berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, yang pertama kita masuk ke suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 1.340 suku bangsa. Yang paling mendominasi adalah suku Jawa hingga mencapai 41% dari populasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke anekaragaman agama yang ada di Indonesia. Agama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dinyatakan dan tertuang dalam sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah mengakui 5 agama besar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Buddha, dan yang kelima yaitu agama Kristen Protestan. Masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam karena 87,18% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia ini beragama Islam. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya di sini terdapat 5 agama dan tempat ibadahnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu masjid. Masjid ini merupakan tempat ibadah umat beragama Islam. Selanjutnya ini pura merupakan tempat beribadahnya umat Hindu. Selanjutnya ini wihara merupakan tempat ibadahnya umat Buddha. Selanjutnya ini gereja merupakan tempat ibadahnya umat Kristen dan umat Kristen Protestan. Nah, dari keberagaman tersebutlah kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian materi dari kakak pada pertemuan kita kali ini. Jika ada salah dan jaga kakak mohon maaf. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.